Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang ulun hormati Bapak Ibu pejabat fungsional, pejabat pengawas yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada MKKS yang sudah bersedia untuk memfasilitasi kami untuk menyampaikan terkait dengan penilaian kinerja pegawai dan IPASN. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ulun sampaikan kegiatan kami ini sebenarnya dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai. Ya. Jadi ulun juga sudah berizin dengan Kabid PTK Pak Farudin untuk melaksanakan ini, dan alhamdulillah beliau merespon dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian kinerja kita di tahun 2022 ini mengalami sedikit perubahan dibanding dengan tahun 2021 kemarin. Ini sehubungan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2022 yang mulai diundangkan dan diberlakukan di awal tahun 2022. Ada sedikit perbedaan di mana sasaran kerja pegawai ya atau SKP yang kita kenal ini nanti untuk pejabat fungsional itu tidak lagi mengkaitkan angka kredit atau tidak lagi memasukkan angka kredit itu di dalam SKP-nya ya. Jadi tujuan daripada SKP ini sendiri adalah bagaimana seorang aparatur sipil negara, bagaimana seorang PNS, tujuannya adalah bagaimana untuk mencapai tujuan organisasinya. Ya. Bagaimana seorang ASN itu bisa membantu untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi jangan lagi kita berpikir angka kredit ya. Jangan lagi kita berpikir angka kredit. Kayak apa caranya supaya angka kredit itu bisa kita dapatkan. Jangan lagi seperti itu. Jadi mindsetnya adalah bagaimana seorang guru atau kepala sekolah atau pejabat pengawas KTAS atau tenaga administrasi sekolah itu bisa mencapai tujuan organisasi sekolahnya. Begitu dulu. Jadi ini yang menjadi perubahan yang mendasar dari SKP yang sebelumnya. Kemudian juga ulun sampaikan bahwa SKP ini juga berlaku bagi seluruh tenaga P3K. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir sini barangkali ada tenaga P3K-nya di sekolah, itu kewajibannya sama ya, membuat laporan penilaian kinerja. Ya, formatnya juga sama nanti. Dan ini menjadi kewajiban yang harus dilaporkan ke pejabat yang berwenang melalui BKD. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan. Jadi nanti pimpinan itu wajib memberikan umpan balik atau feedback ke bawahannya berdasarkan capaian hasil kerjanya. Ini yang sedikit menjadi perubahan. Ulun cepat aja karena ini sudah siap. Karena keburu juhur, perut lapar kan. Tapi ulun akan sampaikan secara detail nanti untuk formatnya. Nah, kemudian untuk perilaku kerja juga mengalami sedikit perubahan. Jadi kita pada lagi karena menilai bawahan itu berdasarkan level ya. Levelnya 1 sampai 7 itu ada lagi. Kita ubah nanti berdasarkan panduannya adalah core value berakhlak dengan indikatornya ada 7 ya. Nah, ini format SKP-nya. Di sini PNS atau P3K itu diberi 2 pilihan, ya. 2 pilihan, apakah menggunakan format kuantitatif atau kualitatif. Ya. Ini dibebaskan kepada seluruh PNS-nya. Jadi kalau kualitatif
itu nanti bentuknya akan lebih banyak deskripsi. Nah, kalau kuantitatif itu bentuknya hampir sama dengan apa yang ada di aplikasi e-dialog kita. Oke, next. Berarti kita langsung ke format aja, Pak. Ini yang mau disampaikan kualitatif atau kuantitatif ya, Pak? Kuantitatif. Yang nyaman aja. Kita biar mudah ya, mudah barangkali kita sampaikan yang kuantitatif saja ya, Pak ya. Siapa? Ya, ya. Apa itu? Ini baca lagi sudah kalau kembarnya. Berpuluh-puluhan hasil. Apa ambil di itu ya? Sama ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami dari BKD sudah menyiapkan format ini. Jadi barangkali ini nanti akan sangat membantu kita untuk penyusunan laporan penilaian kinerja. Ya, kita awali dari biodata dulu. Sebentar dulu, Mas Hendra. Ya. Ini teman-teman ini semua punya nggak format ini? Ada ya, sudah ya. Coba linknya ditampilkan dulu. Saya suruh. Yang setelah biodata itu ada materi ringan. Kuantitatif lah kuantitatif, bukan kualitatif. Passwordnya MKMS 2000. Mana Tika yuk? Word. Nah, ini ada sudah. Jadi sebenarnya kami juga sudah melaksanakan bimbingan ini 4 hari kemarin di BKD dan tiap kabupaten kota itu sudah kami undang. Barangkali ini kami akan mengulang lagi ya apa yang sudah kami sampaikan ketika melaksanakan bimbingan di BKD kemarin. Nah, barangkali Bapak Ibu juga sudah melihat streaming di YouTube ya, di YouTube. Tapi barangkali nanti apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, kami persilakan untuk bisa kita diskusikan di sini. Ya, ini sudah. Oke. Diawali dari pengisian biodata dulu. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti mengambil pejabat fungsional ya. Ya, fungsional. Jadi administrasi ini untuk jabatan pengawas ya. Jadi kalau ada KTAS, tenaga administrasi sekolah, itu masuknya di tenaga administrasi. Jangan ngambil yang fungsional. Nah, kemudian untuk dinasnya silakan ambil dinas pendidikan. Jangan sampai salah mengambil dinasnya. Karena ini berkaitan nanti dengan capaian kinerja organisasi. Kami masih berkoordinasi dengan biro organisasi untuk capaian kinerja organisasi. Jadi nanti tiap dinas, tiap SKPD itu beda-beda, Pak. Beda-beda capaian organisasinya. Salah mengambil, salah juga kita nilainya. Ya. Oke, ini kita isi data pegawainya, kemudian pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Ya, walaupun nanti yang tanda tangan itu cukup pejabat penilainya saja. Tapi harus tetap ditulis untuk data atau untuk penilaiannya. Baik, lanjut ke selanjutnya Pak Dana.
Ya, matrik dulu. Nah, ini matrik. Sebentar dulu. Teman-teman nih bisa lanjut ya deh. Internetnya ada searching. Bentar lantas. Soalnya kalau depannya bingung dia bingung. Saya kan udah blok nih. Yang file sudah ada. File kalau file terus. Biar aja lanjut sedikit nggak apa-apa. Ini filenya ada. Jangan Oh ya. Ada ngapain? balik lagi ke yang tadi biodata dulu. Jangan laju-laju jadi dulu. Nah, bukannya kan di dialog aja, Ya. copy aja. Iya. Ya, itu diisi manual saja, Pak. Manual aja, di download aja. Berarti yang file yang kita kemarin aja. Coba. Yang belum. Ke biodata itu. Nah, yang memilih ini untuk jabatan, Pak ya, jabatan saja. Di situ cuma ada 3 jabatan pimpinan tinggi, yaitu kepala kita, kemudian jabatan administrasi, ya, yang terdiri dari administrator, pengawas, ya, dan pelaksana. Itu untuk administrasi. Kemudian untuk fungsional, ya. Nah, jadi ada 3 aja pilihan. Ada mungkin kalau 3 itu kesalahan kemudian masa kita tahu jawabannya, jabatannya masing-masing. Ya. Nah, kemudian SKPD-nya untuk kita pilih nanti sesuai dengan satuan kerja kita. Ya, untuk sekolah pilih satuan dinas pendidikan. Nah, ini data pegawai diisi secara manual saja. Manual, dia tulis, nanti sudah akan nge-link ke sheet berikutnya. Oke, kalau sudah lanjut ke matrik. Nah, matrik ini wajib, ya, tapi tidak dilampirkan. Wajib dalam artian inilah dasar nanti kinerjanya atau indikator yang dituliskan ke jabatan guru atau yang di bawah kepala sekolah. Jadi kalau KTAS-nya itu nanti membawahi tenaga administrasi sekolah. Nah, ini matrik ini fungsinya adalah bagaimana nanti dari matrik ini dituangkan ke SKP-nya. Nah, barangkali ini kan sudah ada di aplikasi Edialog kita kan. Nah, tapi pastikan bahwa rencana hasil kerja yang ditulis itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kami banyak menemukan SKP-nya guru ini, mereka menuliskan butir kegiatan JF. Butir kegiatan JF itu dituangkan menjadi rencana kinerja. Ya. Yang diminta oleh aturan ini, yang diminta oleh SKP ini adalah rencana hasil kerja. Jadi dibedakan antara kerja dengan kinerja. Orientasi kinerja itu adalah hasil yang diminta untuk 1 tahun itu seperti apa. Ya, jadi jangan lagi menuliskan butir kegiatan ke dalam rencana kinerja. Butir kegiatan itu hanya dituliskan saat penyusunan rencana aksi. Bisa lah dipahami kira-kira. Ayo. Supaya kita kan salah lagi. Kalau kalian paham, penting. Contoh ya, misalnya seorang guru itu adalah kerjanya dia itu mengajar. Nah, untuk mengajar itu maka ada proses di situ. Ketika proses perencanaannya dia adalah menyusun perangkat pembelajaran, tersusunnya perangkat pembelajaran. Itu dalam proses perencanaan. Nah, itulah yang dituangkan ke dalam rencana hasil kerja. Jangan di situ ada tulis menjadi wali kelas. Ya, itu bukan rencana kinerja. Itu adalah rencana aksi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, maka di situ dia yang menjadi wali kelas. Kalau apa? Jadi mindsetnya kita tidak kerja lagi, tapi hasilnya apa? Bisa ya dipahami? Ada? Ayo. Contoh. Ya.
Oke, lanjut. Ini contohnya, ulun ambil misalnya kinerjanya Kabid PTK. Ya, Kabid PTK, indikatornya apa tadi Pak Ridwan? Meningkatnya kualitas lulusan SMA. Ya, kinerja kepala sekolahnya adalah ini indikatornya ya Pak ya. Kalau dulu yang di atas ini adalah kinerjanya, sekarang dibalik. Sekarang dibalik, di sini yang dituliskan adalah indikatornya. Indikatornya. Jadi indikatornya adalah apa? Pak Ridana? Ada indikator. Bukan yang ini ya indikatornya. Meningkatkan kualitas lulusan SMA Jumlah yang diterima di ya indikator. Coba lihat di dialog. jumlah Oh ya, jumlah. siswa yang diterima di perguruan tinggi. Nah, jadi indikator dari Kabid PTK adalah jumlah peserta didik yang lulus SMA. Nah, inilah yang di breakdown ke kepala sekolah. Jadi kinerja kepala sekolahnya adalah meningkatnya jumlah lulusan SMA ke perguruan tinggi Pak ya. Artinya kalau sedikit lulusan SMA yang bisa masuk perguruan tinggi itu dianggap organisasinya gagal. Oke. Yang di atas itu kan jumlah peserta didik yang lulus SMA. Artinya nanti punya kepala sekolah berarti meningkat bulan ke bulan juga, jadi nggak nyambung tuh Pak. Jadi di atasnya jumlah peserta didik yang lulus SMA. Ya, ukurannya adalah jumlah peserta didik lulus SMA. Semakin banyak peserta didik yang lulus SMA, itu maka kinerjanya Kabid PTK itu berhasil. Gitu Pak ya? Ya, di bawahnya bukan perguruan tinggi Pak. Nah, berarti Lulus SMA aja juga. Ya. Persentasenya misalnya 98%. ya. Ini kinerjanya yang ditulis kalau untuk yang di bawah. Meningkatnya jumlah lulusan SMA. Ya, boleh seperti itu. Nanti indikatornya boleh sama, boleh juga tidak. Kalau hasilnya itu sama, maka itu disebut dengan direct cascading atau penyelarasan secara langsung. Oke. Nah, ini yang dituliskan. Jadi rencana hasil kerja itu harus usah banyak-banyak. Karena inilah yang menjadi kontrak kita dengan pimpinan kita. Kontrak, jadi SKP itu adalah kontrak sebenarnya. Ketika pejabat penilai itu tanda tangan, ketika PNS-nya itu tanda tangan, maka kita terikat untuk mencapai kinerja itu dalam 1 tahun. Langsung ngobrol gitu loh. Ya. Ini masih umum. Oke, Bertanya dulu. iya silakan. Ada guru saya itu bertanya begini Pak. Nah, kayak pegawai Saya kan divisi sudah- siapa, ngaran itu kan siapa, Kalau belum ada SC. itu saya jadinya kalau di sekolah saya itu saya. Kalau Kemudian yang sekolah nama KPI, jabatan, kalau guru kan tetap saya nama pegawainya ketik tunggunya Nah, itu tunggu gitu dia, kan. Kalau saya jelaskan outcome-nya secara itu umum banyak, kan Pak. masih yang jelaskan. ngomong berlaku pada siapapun kan Boleh ada kan Jadi tidak mungkin sama membawa dengan yang masing-masing di jadi dialog? Sangat boleh. Oh ya. Hanya kalau salah hubungan jangan diulangi. hubungan kiri Ya, kalau salah sudah di aplikasi jangan diulangi nanti untuk pengisian manualnya ini. Siapa? Kemarin Ya, diskusi saya harus sama yang dialog, berarti saya salah. nah Barangkali ada penyampaian kami yang kurang pas ya. Iya. Nah, sekarang hari ini ulun klarifikasi barangkali ya. Karena memang banyak ulun lihat di aplikasi kita itu rencana kinerjanya ada sesuai. Ya. Silakan nanti diperbaiki di format Excel ini. Pak, tanya, Ya. itu yang jumlah peserta didik yang oleh SMA itu sama kayak kinerja atas yang di intervensi ya? Kalau di- Ya, betul. Sama ya? Ya. Tapi untuk wilayah ya, wilayah harus dibedakan. Ini SMA 1 Takiso, SMA 1 Intab misalnya.
Gas nyebutnya Ya, jadi penyelarasan secara langsung dibedakan berdasarkan unit. ya berdasarkan tempatnya. Iseng kan diganti pulau. Kemarin yang jadi Iya. Pak di Iya. SMA Iya, kita iya. punya kami dua. Ya, kami di SMA dan kami PTK. Nah di kami PTK itu ada intervensi yang mengenai ke ininya peningkatan kualitas. Kemudian untuk yang ke kabin SMA itu ke kelembagaan dan termasuk yang tadi itu. Ya. Itu yang jadi masalah selama ini mungkin hampir semua sekolah itu yang mengintervensi kabin PTK dari 5 yang ada itu hanya satu yang 4 itu punya kabin SMA dan yang jadi masalah mungkin pas penilaian kinerja itu yang mengisi adalah kabin PTK. Ini kan cuma intervensi ya. Ya. Jadi pejabat fungsional itu boleh mengintervensi kinerja selain daripada kinerjanya pejabat penilai. Itu memang boleh, Pak. Ya. Jadi maksud Bian tadi pejabat penilai kita itu kan habis PTK. Tapi intervensi kinerjanya juga dari kinerja kepala bidang SMA. Boleh seperti itu. Tapi tetap pejabat penilainya adalah kabin PTK. Karena yang mau dicapai itu adalah kinerjanya dinas pendidikan. Kinerja dinas pendidikan itu apapun siapapun kadis. Kalau pian mengabaikan kinerjanya kabin SMA, berarti pian ada mau kinerjanya kepala dinas tercapai. Dan yang kedua, apakah perlu membagi proporsional? Kita 5 Iya. Selama ini kan satu kabin PTK, 4 kabin SMA Yang diintervensi yang intervensi Ke guru. dari kan kepala sekolah dari kepala sekolah. Nah, ada nggak terkait dengan kinerjanya kabin SMA tadi? Ada, harus dimasukkan, Pak. Maksudnya ini Pak jumlah di Ya, ini kan contoh Ya. contoh dari kabinnya PTK. Ya. Nanti barangkali bikinkan lagi matriknya di sini. Berarti lebih dari 1 metriknya. Ya, boleh, Pak. tidak boleh diteruskan ke bawahnya. Ditambah row. Roll ya. Oh, bisa, ada masalah. Ini kan nanti metrik ini kan kada dilampirkan juga. Metrik ini kada dilampirkan. Ini sebagai nanti untuk penyelarasan kinerja. Bahwa supaya tahu nih bahwa indikatornya kepala bidang PTK ini seperti ini, maka kinerja kepala sekolah adalah seperti ini. Kalau yang diintervensi misalnya 3, berarti itunya dibuat 3 deh. Ya, kabin PTK, kabin SMA, dua aja kan? Ada lagi? Nah, yang diintervensi misalnya untuk kabin PTK ada 3, itu berarti boleh kan ditulis 3 langsung dalam satu kotak itu? Oh iya, ini gini Pak. Ini kinerjanya kabin PTK, indikatornya ini ditulis semua. Bukan sini. Ya, tapi apakah nanti pian itu mengintervensi semua indikator ini? Kalau pian cuma mengintervensi satu indikator, maka yang ditulis juga satu indikator aja. Ya, yang lain kosong. Makanya di sini tidak ada peran, ya kan? Ke arah sini Pak ya. Gini. Nah, Pak. Berarti tuh ke bawah tuh bisa ditambahkan terus ya. Misalnya yang atasan itu di indikator kinerja 1, berarti kalau misalnya banyak yang rencana kinerjanya itu ditambah ke bawah terus ya. Iya, boleh. Kayaknya salah ya Mas Alvin tuh. Salah ya? Nah, salah ya. Ini misalnya, tunggu. Jadi ini kan kadang mungkin kalau kabin PTK ini seluruhnya dituliskan kepala sekolah satu provinsi kan kadang mungkin. Maka yang dituliskan ini cuma matriknya ampun yang bersangkutan saja, ampun kepala sekolah tadi. Nah, misalnya di sini Pak Abdurrahman ya, Abdurrahman selalu kepala SMA
A1 Batu Ampar ya. Cukup ini aja, ini lampirannya. Di sini ditulis seluruh indikatornya Ampun Kabit PTK. Nah, kemudian terkait dengan indikatornya itu apa kinerja izin. Makanya di situ ditulis. Nanti kalau ada lagi kinerja yang diintervensi, barangkali dari Kabit SMA, bikin lagi satu matriksnya di sini. Satu seat. Ya, satu lagi. Kayak kada bingung lah. Ini matrik untuk dari Kabit PTK misalnya. Beda seat. Berarti lebih baik dua metrik beda seat Oke. daripada 3. Oke. Bingung. Kata. Kalau kemarin yang lain dua. Ya. Ya di kopi aja Pak. Dibuat karena ini. Oh ini kan berumus nih Mama. Manual. Ini sebagai untuk memang matrik ini artinya kinerja kita itu memang sudah diselaraskan sebelum kita menuangkan ke format SKB. Sudah ya, makanya ini wajib untuk diupdate. Yang guru gimana? Oke ya, paham sama ya? Kalau dulu kan satu aja. Dari makanya Ah, kalau ya Oke, kita masukkan lagi. satu aja. Kalau guru kan Matrik satu aja. misalnya Iya, kalau guru satu aja. kepala SMA 1 Pak Isuk dulu. Ya contohnya langsung aja Pak Ari supaya ini mengerti. Langsung SMA. Pegawai sepak bola. Di sininya kepala jabatan, kepala sekolah. Ya. Guru madya dengan jabatan kepala sekolah. Indikatornya adalah apa? Kepala SMA 1 Pak Isuk, indikatornya jumlah. Ah ya. Kalau ya beda. Ada sama jadi Oke. Langsung ke kantor. Kita tulis di sini jabatannya misalnya Satria, jabatan guru madya, kinerjanya adalah meningkatnya jumlah peserta didik yang lulus SMA pada mata pelajaran biologi. Bisa seperti ini. Ya guru. Ya Dari- guru ya. Guru mana dulu? No, view-nya dihilangkan page 1 nanti gua normal. Nah, Supaya ya. nah, Bahwa indikatornya kepala sekolah itu adalah jumlah peserta didik yang lulus SMA 1 Pak Isuk. Baik. disimpan paling tunggu. Yang di hotel mall. Yang di hotel. Yang disimpan. Itu aja dia. Yang datanya kosong. rusak Mas Bro nih. Rusak. Mami. Ada nih parah nih. Hilang ya. Semi kerja. Masih berkuliah itu soal dia sih itu disuruh istri itu maksudnya yang melakukan satu itu dia iya gerak belum istri belum haji semua di hotel nih wah tapi seminggu aja belum oh ini belum sih oh bisa angkat itu kepiatan dulu lagi masin
Guring aja deh. Guring aja. Makan seorang guring, cekanya guring gue. Habis makan guring bang, biar habis ngopi gitu. Urut akunnya juga ada loh sudah isinya. Oh basic lagi. Oh ini kagak makan semua satu. Bukan ini tuh guring spin tuh. Oh. Udah itu. Dua tas silinder sudah diisi ya. Wah, mantap lah. Kalau ngopi kita, kalau ngopi. Ah, ya. Guring aja jadi baru. Guring aja dia enak sih dan semua. Ada bukti nih. Kalian apa aja ya dulu sama nonton. Ada jenis budaya anak kelas nasional. Kelas sih gitu pada. Ini apa? Kelas sih minjem dulu ini. Baik, kalau melanjutkan. Nah ini kita tuangkan untuk SKP-nya guru. Jadi yang paling atas itu adalah kepala sekolah. Ini kita masukkan indikatornya yaitu jumlah peserta didik yang lulus SMA 1 Tapisung. Kita breakdown ke bawah untuk SKP-nya guru. Belum bertahun nantian bisa lah seperti ini. Bisa. Ini dibedakan berdasarkan ya mata pelajarannya. Ya. Jadi kalau misalnya mata pelajaran dari kinerjanya si guru ini, mata pelajaran biologi ini nilainya di bawah dari target yang ditetapkan, berarti gurunya ini gagal kinerjanya. Berarti tujuan dari kelulusan ini juga akan berpengaruh nanti. Anu Pak Ari, kalau bisa langsung aja contohnya kita ambil umpamanya SMA 1 Takisung, langsung umpamanya melatih itu langsung ke kepala sekolah Pak Sutio, gurunya siapa Satria itu langsung nama gurunya, jadi nanti selesai ada satu yang sudah jadi dari SMA 1 Takisung itu loh. Kalau ini kan masih umum. Ya umpamanya melatih Pak Sutio itu. Ya contoh langsung jadi gitu loh ya. Jadi kepala sekolah awal karena ambil guru ada juga langsung jadi. Nah itu bahayanya jadi karena iya kinerjanya itu dari PKD ya, lu nggak mau seperti itu sebenarnya. Makanya di sini ulun selalu memberikan contoh saja. Ini contoh ya, contoh. Makanya lu lempar lagi lo belum ya. Bujurlah seperti ini. Karena yang tahu kondisinya itu adalah sekolahan. Ya, yang penting kita menyusunnya ini berdasarkan ketentuannya. Kalau bila nyanuk ini hapus aja kan, kembalikan. Ya. Benar. Masalahnya Pak Ari kemarin di hotel kayak gitu juga. Akhirnya kan ya karena menjelaskannya laju, akhirnya kami dapatnya 50-50 aja. Gitu loh. Lumayan. Kenapa 50? Apa? Lumayan. Harus lah, Itu kan ngambilnya di ideal bisa sumber kok. Nah, Makanya kalau yang di dialog itu sudah sesuai, silahkan saja biar kopi dari sini. nah makanya buka dialog seseorang misalnya. Iya. Dialognya kan, Satu orang. jadi guru-guru kepala sekolah kalau Iya. melihat gimana ngambilnya, gimana Iya. nang kopinya. Memang Betul. Bukan Pak Tio misalnya. Ya, Saya tulis itu Pak Sutio. coba bukalah Ada dialognya. dialog seseorang gitu kan. Ya, Punya siapa sendiri? internetnya mau lah. Dia buka punya siapa aja bisa. Ya, coba. Oh, iya. Biar gampang semua.
Murahkan. Nah, ada di mana sana lompat kan. Bola wifi pematikan Itu ada apa ya? Gila kawan. Gila kawan. Salah 2022 kayak maksudnya. Nah, kalau istilah jangan agak susah. Aku hilang. Kamu pada tersimpan. Kemudian di sana naik banget. Simpan. Oh iya. simpan ininya screenshotnya copy jadi kita tinggal main. Kalau ini copy tapi bisa yang internet ini. Makanya itu. Hubungan prosedur buatannya itu jelas. Ya jadi untuk penyusunan laporan penilaian kinerjanya ini ada 3 tahap. Ini adalah bagian dari tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini yang lumayan panjang. Tapi ini baru ringkas saja penyampaiannya. Yang penting pada poin-poin untuk pengisian ini. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan, barangkali itu nanti kita skip saja. Kita langsung ke tahap evaluasi. Evaluasi. Nah ini yang prosesnya nanti untuk penilaiannya. Yang kami minta dokumennya itu cuma perencanaan dan evaluasi supaya kada mengalihi buat PR. Karena kalau rencana aksi dituliskan berataan mungkin banyak benar, ya banyak benar. Jadi nanti kita skip saja untuk ini, untuk pelaksanaan ini. Mari. Izin Pak, mic-nya. Ini Pak Teo ayo Pak. Ya. 1972 1972. 07 Apa dulu? 01 Monggo. 1997 02 02 Agak lambat. 1 1002. Ya. Ya. Belum keselamatan ini. Nah ini kan sudah lengkap. Iya itu. Ini kinerja yang diintervensi. Belum deklarasi alam. Nah itu ada 2 tuh yang kapit. Ini kabin PTK yang nomor 1 Pak ya. Iya, iya. Nomor 1, kemudian Yang 2 itu nomor 2 ya. SMA. Ini SMA Pak ya. SMA. 2 SMA. Ini PTK ya. SMA juga. Berarti 1 3 PTK, 2 4. Lulusan itu Tiga. masih kabin Oh PTK. SMA. Nah. Nomor 3 itu kabin SMA. Ini biar masuk akan tadi di kematrix tadi, sini tadi. Ya, kemudian kinerjanya juga. Oh ini sudah, sip aja dah. Berarti 7. Nah, saya sebagai direktur. Ya. Oke. Ini punya Pak Rahmat. Saya Biar, melakukan aja. biar Pak Abdul Rahman tadi langsung dicoba. Ayo, aja. Kita coba. Ya coba. Ya masuk kinerjanya tadi. Ke matrix dulu. Masalahnya Pak Ari karena kan tidak semua yang pernah Ke Excel dulu. Oh jadi Ya. Harus maksudnya dialog masing-masing. Iya. Sudah ya? Iya. oh intervensi. Melatih itu ganti Setiok. Ah, yang itu. Yang melatih. Melatih diganti itu nah. Sambung aja melatio. Oke, kita ke gurunya. Melatio. Gurunya Awal ada yang SMA 1 Takiso? Ada. Banyak. Ya, Seri. NIP-nya berapa, Bu? Nipnya 1982. Ya. 0420 2006 04
2017. Kapan lagi? 2006. Ya. Kalau habis memorinya jadi diri Oke, kita lihat dialognya. Nah, ini semua dari kinerjanya Pak Tio tadi diintervensi ya. Perangkat pembelajaran disusun sesuai kurikulum yang berlaku. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan perangkat. Ya, kita coba ini masukkan ke format tadi ya. Ya. Coba di Kalau dulu tuh yang namanya Pada. intervensi kepada sekolah ya kalau langsung sudah kita ini membuat dua kabit lah. Nah, triknya harus dua. Kita langsung aja ke situs SKP, ke Excel tadi dulu. Ya. Nah. Ya. Kita bisa contoh aja, satu contoh aja. Di situ ya kinerja utama di Yang ditutup dulu lagi. iya Ya. itu aja Ya, selanjutnya ya. lah. Nah, oke. Meningkatnya kualitas siswa SMA 1 Tapiso. Ini indikatornya jumlah lulusan Pak ya? Oh ya. Oke. Ya, lanjut ke rencana SKP-nya. Ya. Nah, kita tuangkan ke sini. Ini kita ambil contoh SKP guru lah, langsung lah. Dia Mas. Ya, guru ya. Oh, saya tak nyampe situ. Nah. Nah, untuk aspeknya ini, bentar Pak Ridana, Pak Excel dulu. Nah, aspeknya di sini, ini kita bebaskan ya, kita bebaskan. Kalau yang dulu itu kita wajib kuantitas, Iya. ya, wajib kuantitas. Nah, yang di sini kita tidak diminta lagi untuk kuantitas, tapi dibebaskan. Ya, boleh pian Kualitas. aspeknya waktu, ya, aspeknya kualitas, Iya. aspeknya kuantitas. Yang penting ada. Yang salah itu bilang indikatornya rendah. Nah, karena ini jumlah maka aspeknya adalah kuantitas. Targetnya karena ini jumlah maka targetnya adalah jumlah dokumen. Nah, targetnya 1 ya. Oh 2. Kembali ke Excel dulu. Nah, ini perangkat pembelajaran disusun sesuai kurikulum yang berlaku. Kalau targetnya 2 berarti setiap satu tahun semester Pak ya? Semester itu 1 ya? Iya. Nah, seperti itu kan asumsi 2 jadi target. Dua perangkat. Ya. Nah, untung lo sudah 1.
itu Pak Ari, kalau umpamanya tadi kan aspek itu ada pilihan. Umpamanya kita pilih waktu, berarti di target itu 1 semester kayak gitu. Atau 1 tahun. Misal. Ya, seandainya di aspek kita pilih waktu bukan Iya. Ya berarti di indikatornya harus ditambah lagi. Misalnya waktu berarti ada pakai jumlah. Hah? Ya, berarti perangkat pembelajaran disusun sebelum bulan Juli misalnya. Nah itu kan waktu. Iya. Karena bisa bertahun macam-macam, Bang. Itu kalau indikatornya boleh Pak, indikatornya lebih dari 1 boleh. Itu malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Yang diharapkan memang seperti itu. Jangan 1 aja. Kinerja kalau kinerja. Kalau bisa aja masih muda. Penakun ya banyak-banyak mulai. Satu jadi masih gede Oke. Nah ini 1 kinerja sudah selesai. Terus di bawahnya bikin lagi. Nah kemudian ini untuk perilaku kerja juga sudah sesuai dengan apa namanya berakhlak itu tadi. Sebelum kesana Pak. Ya. Slide ini. Jadi kan tadi kepala sekolah punya 4 rencana kinerja. Apakah guru harus mengambil tempat-tempatnya? Nah, Atau minimal berapa? Atau 1 boleh? 1 boleh. Ya. Lalu nanti indikator itu bisa ditambahin. Iya, boleh. Sesuai dialognya Iya. Mas Ari. Kalau 1 aja itu kan dia Kalau dialognya salah, jangan diumpatin. Ini lu ambil contoh tuh mujur SMA 1 Takisong. Itu punya Pak Rahmat. Jadi kalau sekolahnya mantap ya Allah. Minimal 1 ya boleh ya? Ya minimal 1. Kan bisa beda ya arti intervensi itu kan sesuai dengan Ya. kalau dia 1 Betul. Sesuai dengan tulisan aja lah Pak. dia menginterpretasinya. Iya. Kepala sekolah yang berpengaruh. ya. Satu Pak. Ya. Kalau ada terkait dengan kinerjanya ya jangan dipaksakan maka di dia situ. tidak mengambil Kecuali memang ada penugasan dari kepala sekolah. kalau Misalnya guru yang ditugaskan menjadi bendahara misalnya. Ya. Dan kinerja keuangan itu memang tertuang di kinerjanya kepala sekolah. Ya. Walaupun kada sesuai dengan tusi, karena itu sifatnya adalah penugasan dan pimpinan boleh menugaskan itu berdasarkan dengan keahlian dan kemampuan dari PNS. Setio. Ya. Dan kita ke Excel ini. Nah ini kemudian selanjutnya untuk penilaian perilaku kerja ini sudah ada. Nah di sini ada diperkenalkan ekspektasi khusus ya, ekspektasi khusus pimpinan. Ini boleh tulis tangan, bagus lagi diketik. Ya, kalau Pak misalnya pian hendak menambah ini, misalnya terkait dengan orientasi pelayanan. lakoni di Google kan Itu untuk dituliskan, coba tuliskan Pak Rajan. Ya, terbuka terhadap masukan orang lain misalkan. Itu penilaian atasan nggak Pak? Ya, ini ekspektasi dari pimpinan. Ini kepala sekolah ini di sini. Kepala sekolah Iya. terhadap si yang Ya. dinilai kan? Kan di sini ada 3 ya, ada 3 indikatornya. Nah, ini boleh biar menambahi lagi di sini. Kayak apa garang dipadahkan berorientasi pelayanan itu. Yang harus kayak ini nah, misalnya. Nah, terbuka misalnya ada saran masukan dari rekan kerja yang setingkat. mau saya Ya. tanya yang aneh-aneh itu dikumpul kan ada? Ada. Boleh seperti itu. Bisa tuh depannya enggak? Berarti narasi kita Begitu juga kepala sekolah Kabin PPK-nya memberikan ekspektasi ya berdasarkan perilaku kerja ya. kabit kita tahu lah dan kita. Kada langsung lah. Ya.
Bukannya membuat Bisa ya dipahami Pak ya? pimpinan dong. Ekspektasi. Berarti kan harus mengisi. Tapi kalau Fatya punya Kita ngisi sendiri. itu Fatwa ya. Ini tidak wajib, tidak wajib diisi. Sunat ya. Tapi paling kada adalah kalau ada diisi, artinya gurunya kada berharapnya berperilaku baik, Oh gitu ya. ya kan? Barangkali ini bisa satu, ya salah satu lah ada, salah satu. Memang tidak wajib. Ada ya diisi seperti ini, tulis bertaan selesai. Cari zaman Ya. terus. Iya toh? Gurunya Nah, dipajari. kemudian dikatakan Mau sama itu perilaku. adaptif itu kemudian cepat Bisa. menyesuaikan diri dengan hadapi perubahan. PNS-nya harus seperti ini. Oke, Ya, ya lanjut. Oh. Nah, ada lanjut kalau lu ada lanjut. Lagi bang, melambat. Teman kami tak tinggal. Udah lanjut tapi kita tinggal kami. Ya, bawa lagi. Bawa jadi Gitu, ya. Oke. Nah, tutong kalau sudah ini ditandatangani paling lambat 31 Januari 2022. Ya, kita berlaku mundur nih ceritanya. Ya. Karena aturan ini baru saja kami sosialisasikan dan dari pusat pun sebenarnya sosialisasinya itu baru bulan Juni kemarin. 2002. Pasar ini harusnya di depan ya Mas Ari ya? Ya, Ini harusnya di depan. betul. Di awal. pakai dong dah. Jadi ceritanya gini Pak, ketika kita sudah sosialisasikan ya SKP kita yang periode 6 bulan itu berdasarkan Permen 48 2021 itu bulan Februari keluar lagi aturannya, dan mencabut aturan yang berlakunya 6 bulan tadi. Bukan apa? Ada jadi dua. Karena apa? Karena itu banyak dipermasalahkan di instansi di daerah di Indonesia itu. Karena ada yang harus menyebar dulu. terlalu sulit, terlalu rumit katanya seperti itu alasannya. Barangkali ujung juga Pak, karena banyak tuh kita harus idealnya untuk menilai perilaku itu runtutan perhitungan matematisnya di panjang. Cuma karena kita sudah pakai rumus klik ini. Nah sekarang yang penilaian untuk penilaian kinerja dengan sistem matematika tadi sudah dihilangkan. Jadi kadang pakai itu lagi sudah. Nah setelah ditandatangani oleh pejabat penilai ya, dan PNS-nya yang dibuat tanggal maksimal 31 Januari 2002 nih. Inilah yang menjadi kontrak kerja selama kita tahun 2022. Oke. Kemudian lanjut ke lampiran SKP. Nah, lampiran SKP ini menjadi dokumen wajib ya, wajib yang harus dilampirkan dalam laporan penilaian kinerja. Ya. Di sini PNS-nya diminta untuk menuliskan ya dukungan sumber daya ya. Apakah itu boleh sarana prasarana, kemudian dukungan sumber daya manusia, apakah itu misalnya biaya, tuliskan aja. Ada bayar juga menulis ini? Ya. Langsung praktek Pak, yang tadi Pak, yang punya buku tadi. Ya. Coba yang dimasukkan kita masuk ke sana. Praktek Dulu. Nah gitu. Nah itu kan tagihannya itu. Kemudian nanti yang ditulis itu apa kira-kira? Yang bayar tadi. Yang SKP kuantitatif. Isinya apa? isinya apa kira-kira? Bukan itu. Bukan itu. Oh ini. Itu Pak. Nah itu Nah, kan itu deh. Oh ya. kalau ada kinerja tadi itu yang kira-kira yang Sumber dayanya nih. Nah, barangkali untuk menyusun perangkat pembelajaran yang bersangkutan perlu laptop. Iya. Minta loh kepala sekolah. Contoh yang baik. Nanti kepala sekolah minta kami. Ada ekspektasi pimpinan yang Ya, tinggi-tinggi. minta. Tingginya macam-macam. Anu Pak aja printer kayak ini masih aja dipakai. Jangan bawa ditukarakan yang anyar. Ya kan? Mas Ari itu yang isi dinilai kalau Mas Ari.
Yang ini Pak? Ya. Ya, ini yang mengisi yang bersangkutan. Tapi nanti kan ini ditandatangani juga. Jadi pasti diketahui, harus diketahui kepala sekolahnya. Tapi yang isi yang dinilai. Guru. Ya, pegawainya. Ya. Banyaknya ya ekspektasinya. Ya, misalnya salah nanti. bukan sumber daya. Kemudian menurut Pak yang untuk pegawai ini perlu benar bimbingan kian. Ya. Boleh seperti itu pendampingan SDM kan. Sampaikan di sini. Askep sertifikat tapi bisa juga. Ya. Kemudian skema pertanggungjawabannya. Nah, rencana kinerja itu harus tahu kayak apa pertanggungjawabannya ya. Lawan kepala sekolahnya. Apakah tiap bulan, tiap hari, tiap semester, tiap bulan, ya. Itu harus disepakati dulu. Kalau perangkat tadi 6 bulan itu ya, per semester. Ya, itu buat dia yang tahu. Ya, Nyalain dulu. ya. Lalu naik dulu. Oke, kemudian konsekuensinya ini ada dua, konsekuensi positif dan negatif. Kalau misalnya kada tercapai, itu apa? Ya, itu apa yang dilakukan nanti? Teguran bisa. Apakah indikatornya dirubah misalnya, atau misalnya apa namanya? Diberikan rekomendasi, ya, diberikan rekomendasi. Nah ini misalnya apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka dinominasikan sebagai inovasi untuk menjadi contoh sekolah, boleh seperti ini. Misalkan, ya, ini kan sebuah penghargaan buat seorang guru ya. Kalau dia bikin sebuah apa namanya ini sebagai inovasi. Ya. Nah kemudian Pak Jajaran, tadi misalnya yang tadi perangkat tadi atau Bapak Tio tadi, jadi kan karena perangkat kemudian ekspektasi plus ekspektasi negatif itu ya, konsekuensinya. Konsekuensi dari satu yang positif itu berarti apabila Apabila kinerja saya melebihi ekspektasi pimpinan, apabila mampu menyusun perangkat pembelajaran dua bla bla tadi, maka bla 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 itu ya. maka saya berhak mendapatkan penghargaan bisa material, bisa normatif. ya ini narasi aja Pak. Nah, Yang negatif yang susah. Bisa. ya misalnya apa namanya Perangkatnya jangan copy paste. harus di apa harus disesuaikan lagi misalkan indikatornya, atau misalnya karena targetnya terlalu berat ya boleh nanti disesuaikan misalnya. Ada setelah. Kalau misalnya apa ya Konsekuensi. Oh sudah kawan ini. Kompilan awas. Dokumen perangkat. coba kinerjanya tadi apa meningkatnya ada yang di ekstranya tadi ya perangkat pembelajaran disesuaikan. Nah misalnya konsekuensi negatifnya kalau satu semester itu belum terpenuhi ya terus kada diapa-apakan lah, kada ditegur lah misalnya. Ya kan harus ada konsekuensi itu misalnya segera untuk apa dibuat perangkat pembelajarannya. Tapi kalau perangkat jarang guru pada ngulang. Ya. Karena Ini boleh eksternal, boleh internal ya untuk ininya konsekuensi. Ya, Negatif itu ditegur. boleh. nah Kalau negatif pun ditegur. bisa. Iya bisa tegur. Ini bukan hukuman ya, bukan hukuman Pak. Nah, bukan. Ini kan kita masih bicara perencanaan, bagaimana rencana kinerja itu untuk 1 tahun itu PNS-nya itu bisa mencapai. Jadi jangan buat target
atau indikator yang PNS-nya sendiri nggak ada bisa mencapai. Tapi juga jangan indikatornya itu tidak bisa diukur. Ya, indikator itu harus bisa diukur, harus jelas. Ya. Bisa Pak? Bisa. Kemudian yang indikasi tadi apabila tidak mengeksplorasi, tidak maka Dilakukan pembinaan misalnya seperti itu. Bukan hukuman, bukan. Ini memang tugas dari pimpinan untuk melakukan pembinaan. Ya. Oke, ini juga ditandatangani paling lambat. Ya. Ya. Oke, setelah itu, nah ini rencana aksi, kemudian pendokumentasian kinerja, selanjutnya apa? Sampai ya. Ini adalah tahap pelaksanaan ya, tahap pelaksanaan. Dan ini karena kami minta untuk dokumen pelaporan penilaian kinerja. Ini sifatnya opsional, ya. Karena ini sudah sebenarnya banyak ini Pak, banyak di aplikasi dialog kita kan, tinggal menuang rencana aksi kita. Ya. Ya. Kita lanjut saja Pak Ridwan ya. Ini perlu lo jelaskan nggak ada? Perlu itu Pak. Perlu, oke. Oke, rencana aksi ini juga sebenarnya idealnya kalau dari ketentuan ini kita buat adalah di bulan Januari. Ya. Rencana aksi ini kita susun untuk 1 tahun. Tapi kan rencana aksi yang kita buat ini per bulan kan? Nah, per bulan. Nah di sini hasil kerjanya sudah ngeling kan? Kita ketik di depan tadi sudah masuk nanti. Nah untuk mencapai hasil kerja seperti ini PNS-nya ngapain? Kerja apa dia? Ya kan? Nah, menyusun perangkat pembelajaran misalnya apa Pak? Rencana aksinya. Ibu? Yang menyusun. Itu lihat di dialog. Ya. Karena masih belum bisa Januari, Februari buka. November nggak ketemu Pak. Itu kada tiap bulan kalau ya. Milih. Tersusunnya perangkat pembelajaran ya. Rencana aksinya adalah untuk menyusun itu kan mengumpulkan bahan dulu kalau ya. Bahan perangkat pembelajaran atau ini apa ya? Referensi ya. Referensi misalnya. Dia sama tuh Pak. Itu rencana aksinya tuh oke aja. Nah, menyusun Ya. iya rencana aksi itu Menyusun perangkat pembelajaran. ya Kata menyusun itu operasional Mas. Indikatornya apa itu Bu? Dokumen ya. Dokumen. Oke, boleh. nah itu Mas. Boleh lah jawabannya apa mengecewakan. Gak ada. Ini tadi kan sini bicaranya kita pertama bicara rencana hasil kerja. Rencana hasil kerjanya adalah tersusunnya perangkat pembelajaran. Itu yang mau dicapai 1 tahun kan. Nah, sekarang rencana aksinya apa? Tadi ulun berpikir untuk mencapai itu kan PNS-nya harus mencari referensi dulu, ya kan? Harus mencari referensi dulu, kemudian baru melakukan apa? Melakukan ini perencanaan untuk penyusunan itu. Itu kan bagian dari rencana aksi sebenarnya. Tapi yang sidin tuangkan itu langsung rencana kinerja lagi, ya kan? Maksudnya perangkat pelajaran berarti itu sudah langsung selesai. Padahal itu biar kerjakan setiap bulan, enggak? Oh enggak. Oh. Ya. Oke, tulis 1. Di sini rencana aksinya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Semester 1. Ya, dibedakan pada ya. Indikatornya ada tertulis itu enggak ada ya? Oh, enggak ada. Ya. Ada.
Nah ini kalau ada 1, 2, 3 ya tuliskan untuk rencana aksinya. Nah kemudian rencana aksi ini nanti akan didokumentasikan. Ini ditandatangani ya, ditandatangani juga di bulan Februari. Ya. Ini dibuatkan sebenarnya per triwulan. Oh, berarti awal tahun. Sama. Nah kemudian pendokumentasian kinerjanya lanjut ke sheet berikutnya. Nah juga dibuat untuk periode 1 tahun kan, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Nah kemudian di sini realisasinya dituliskan. Ya, yaitu berupa dokumen perangkat pembelajaran. Nah, kepala sekolah tak gunakan itu ke gurunya. Ada kan barangnya? Nah, jika ada berarti belum tercapai lagi kinerjanya. Itulah fungsi pimpinan, fungsi pejabat penilai untuk mengontrol itu, Jadi pastikan bahwa itu sudah dilaksanakan. Ya. Sip, habis itu ke bawah juga ditandatangani. Nah, rencana aksi pendokumentasian ini adalah sifatnya opsional ya. Oke. Apa itu Pak? Yang ini 1 aja atau 1 bulan atau 2 bulan? Enggak, makanya ini sebenarnya ini kita buatkan di awal tahun. Di awal tahun. Jadi kita barangkali meraba-raba ini masih. Tapi kalau mau dibuat silakan, datanya kan ada sudah di aplikasi. Tuangkan di sini. Nah, ini kadang kami batasi untuk rencana aksi ini. Dia hadap lebih daripada 5 juga nggak apa-apa. Ya. Di awal tahun berarti ya. Betul. Oke, lanjut. Nah, di sini ada proses umpan balik, ya. Disinilah ranahnya pejabat penilai atau atasan kita untuk memberikan respon atas hasil realisasi ya, berdasarkan bukti dokumen. Sudah baik. Ya, sudah baik, mantap, oke, ya. Jos boleh loh. Silakan, Jos. Pokoknya itu maksudnya bisa dipahami oleh NS-nya. Tingkatkan mutunya. Dan ini wajib Pak ya. Kalau umpan balik ini wajib. Kalau PNS-nya mengajukan Pak ini seperti ini Pak, dokumen ulun. Nah itu dia secara lisan maupun tertulis harus memberikan responnya. Jangan pada perhatian gitu, maksudnya lawan bawahan. Jangan diminta bawahannya aja yang perhatian ke atasan, pimpinannya pada perhatian kan? Jangan. Ya. Ulun aja di kantor nih kawan nih, ulun beri perhatian terus. Maksudnya ditegur gitu, kalau salah ditegur. Itu perhatian Pak. Ya, ini proses umpan balik berdasarkan bukti dukungnya. Nah, di sini sama formatnya juga. Nanti ada umpan balik. Tapi ini untuk yang periodik ya sebenarnya untuk periodik. Dan ini makanya ini kita perlu wajibkan untuk laporan penilaian tahunan. Kebanyakan kita. Ya.
Oke, lanjut. Itu selanjutnya adalah pembinaan kinerja, pemantauan ya. Kita langsung ke tahap evaluasi. Evaluasi. Nah, ini sudah kami beri rambu-rambu ya. Jadi yang merah itu yang nanti wajib dilaporkan untuk laporan SKP tahunan. Nah, ini datanya sudah ngeling. Periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini tergantung dari PNS-nya ya. Jadi kemungkinan nanti PNS itu ada yang mutasi kan? Ada yang mutasi. Ada yang mutasi, jadi dia buat perencanaan kinerja itu lebih dari 1. Bisa dari ini tadi, yang pertama. Contoh misalnya lah Januari sampai dengan Maret ya, ulun masih di jabatan pelaksana. Ya. Kemudian April ulun dipercaya untuk duduk di jabatan pengawas kan. Maka SKP yang Januari sampai dengan Maret itu harus tetap ulun buat dan harus tetap dilampirkan. Ada nggak yang mutasi? Ada, kepala sekolah pasti ada kan tahun ini. Nah, itu kan beda Pak. Tempatnya kan beda ya. Misalnya di situ meningkatnya jumlah kelulusan SMA 1 Takisung. Kemudian SKP yang keduanya meningkatnya jumlah SMA 1 per hari misalnya. Itu kan kinerjanya beda. Ada nggak yang mutasi di tahun ini? Ada ya. Nah, nanti ulun jelaskan periode penilaian. Ya, ini di sini adalah capaian kinerja organisasi. Dan ini sudah ngeling nanti kalau kita memilih SKPD-nya yang di depan tadi. Nah, ini kita ambil dinas pendidikan. Ini nanti ini akan beda-beda Pak. Jadi kita masih menunggu capaian kinerja dari biro organisasi. Ya. Makanya ini kan belum habis juga nih tahun 2022. Kan ini nanti dibuat laporan atau evaluasinya ini setelah 31 Desember. Makanya kemarin ulun heran kenapa ada dinas pendidikan mengeluarkan edaran untuk menyampaikan usul upah dilampiri dengan SKP Porwak yang baru tahun 2022. Ya, kenapa ada koordinasi dulu ke kami maksudnya. Nah, ya akhirnya ulun banyak di telepon orang. Nah, itu sudah ulun klarifikasi kemarin dari beberapa ini orang dinas juga, ulun sampaikan juga ketika ada beberapa pertemuan bahwa periode 2022 ini belum habis, tahun baru masih lawas nih. Jadi ya kalau SKP-nya bujur, kalau pian hendak bikin SKP-nya yang perencanaan tadi bujur. Sesuai itu memang di awal tahun, tapi untuk evaluasinya ini belum. Capaian organisasi ini berdasarkan informasi dari organisasi itu mereka nanti mengukur berdasarkan IQ-nya atau indikator kinerja utamanya kepala dinas pendidikan. Ya. Nah itu yang diukur, apakah nanti kategorinya itu baik, ya, kurang atau istimewa, sangat baik, itu berdasarkan IQ-nya itu. Ya. Oke, evaluasi tadi. Nah, evaluasi ini nanti sudah sesuai dengan capaian kinerja organisasi yang dirilis oleh biro organisasi yang nanti akan kami sampaikan nanti setelah 31 Desember. Nah, ini adalah kurva distribusi ya. Jadi ulun sampaikan kurva ini sebenarnya untuk menunjukkan dari kinerja organisasi ya. Kalau organisasinya baik ya, maka sebagian besar pegawai di dinas pendidikan itu kinerjanya adalah baik. Nah, seperti itu. Tapi
ada juga yang sangat baik misalnya. Ya. Ada yang sangat baik, ada yang butuh perbaikan, ada yang kurang, atau bahkan ada yang sangat kurang. Tapi sebagian besar itu ada di baik. Nah ini cuma untuk menetapkan distribusi predikat untuk menetapkan predikat kinerja pegawai. Ya. Oke, ke bawah. Nah, disinilah pengukuran untuk rencana hasil kerja ya. Ini juga sudah penting. Nanti di sini rencana hasil kerja pimpinan, kemudian rencana hasil kerja pegawainya, ya. Yang ada di perencanaan tadi aspeknya indikator target realisasi ya, realisasi berdasarkan bukti dukungnya. Kemudian di sini adalah proses atau evaluasi dari pejabat penilai ya, di umpan balik ya. Beri lagi umpan baliknya, lanjutkan, mantap, sudah sesuai dengan harapan saya. Karena Bapak ini tulis tangan aja Bapak. Kalau misalnya koler, kebanyakan kan kita malas banget sudah. Dan ini wajib ya Pak ya, ini wajib ya. Jadi misalnya kalau silakan, misalnya kalau kepala sekolahnya terlalu banyak nih yang diberi penilaian atau evaluasi, nanti bisa aja untuk si ini seperti ini nanti terus diserahkan sama orang misalnya diketik boleh ya. Kami kadang mengatasi ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini juga nanti sama dengan yang perencanaan tadi, tetap memasukkan perilaku kerjanya. Rating hasil kerja harus ditetapkan. Jadi rating hasil kerja ini cuma ada 3 ya. Di atas ekspektasi ya. Itu apabila seluruh hasil kerjanya itu tidak ada kesalahan ya, sempurna. Kawal yang memastikan itu. Nah itu boleh diberikan di atas ekspektasi. Sesuai ekspektasi apabila hasil kerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi memang ada sedikit yang memang harus diperbaiki ya, atau ada kesalahan misal. Kemudian yang ketiga, rating ketiga adalah di bawah ekspektasi. Ya, apabila sebagian besar dari hasil kerjanya itu masih belum optimal. Nah, gampang kalau 3 aja Pak ya, tinggal klik-klik ya. Tapi itu maksudnya klik-klik itu bukan asal klik, dilihat juga dokumennya ada. Karena dokumen laporan ini pasti dipertanggungjawabkan. Ya. Karena ini Pak Ulun tahun ini dipanggil BPK untuk meminta dokumen laporan penilaian kinerja pegawai. Aku minta dokumen SKP-nya pejabat ini, ya. BPK bertahunnya pakai KD. Ada mungkin yang bersangkutan harus KPD. Ada di Ulun. Nah, ini kaitannya dengan jabatan, ya. Kemudian kaitannya dengan tunjangan, penilaian kinerja semuanya. Nah makanya kami minta juga kan, ini wajib karena memang di aturannya itu laporan penilaian kinerja itu wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Apabila PNS-nya tidak menyampaikan, untuk sementara kami tutup akses e-dialog. Itu bagian dari kebijakan pimpinan. Karena kami minta 2 bulan, 3 bulan, ada juga PNS-nya menyerahkan. Imbah kami tutup itunya aksesnya, nah lalu aku terancam tunjangannya atau dipotong misalnya. Ternyata masalah duit ini memancing benar. Nah memancing benar. Baik, seperti itu.
jadi di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Kemudian juga seperti ini untuk penilaian perilakunya sama dengan perencanaan tadi. Nanti silahkan untuk diberikan umpan balik ya, umpan balik berdasarkan bukti hukum ya. Ini juga sifatnya kalau untuk perilaku juga opsional ya, opsional. Kemudian bawah diberikan rating perilaku ya, Pak Ridani. Di bawah. Nah ini juga sama ya, sesuai ekspektasi. Nah, coba kita lihat tabelnya. Ya. Nah, ini kuadran kinerjanya apabila dari hasil perilakunya PNS-nya diberikan predikat ya sesuai ekspektasi ya. Berarti di sini yang di bawah tadi untuk perilaku dan hasil kerjanya juga sesuai ekspektasi, maka dia akan mendapat kinerja baik ya. Jadi yang diukur itu hasil kerja yang sumbu Y Pak ya, atas Y ya, yang perilaku. Kemudian apabila misalkan yang bersangkutan untuk perilakunya diberikan predikat di atas ekspektasi ya, kemudian dari hasil kerjanya juga di atas ekspektasi, maka predikatnya sangat baik. Nah, ini dasarnya. Tapi itu di Excel-nya nanti sudah otomatis. Jadi yang di bawah tadi, yang paling bawah, ini sudah otomatis nanti. Ya. Nah, kemudian ini ditandatangani di akhir periode ya, 31 Desember 2022. Mas, Ya. nanti ada berapa lembar yang ditandatangani untuk dikumpul ke BKD semuanya? Belum tutup Pak. Oh belum. Sudah. Sebar Mas. Anjir bangun kan? Iya nyari ja. Belum tuh. Ina ini penderitaan Ya. gitu nah. Kena berbatangan. X-nya tadi tampilkan lagi Bang. Oh ya, sumbu X kuadrat. Proses sama perilaku. Ya. Untuk sumbu Y ya, ke atas ya, itu hasil kerja. Kemudian perilaku. Kan penilaiannya ada 3 aja tadi Pak. Ya. Bila sesuai ekspektasi, satunya sesuai ekspektasi. Iya. Satunya sesuai ekspektasi, satunya di atas ekspektasi masih baik. Ya. Tapi kalau itu rumusnya otomatis. Ya, sudah otomatis. Ya, sih. Oke. Pak Ari, kalau Iya. untuk penandatanganan itu kan kayaknya untuk ASN kayak apa yang P3K kan mereka diangkatnya pertengahan tahun. Belum lagi Mas Bro. Belum sampai ke sana lagi. Ya penandatanganan. Tiga kan belum dibahas tuh. Sesuai dengan tanggal SK. Jadi sesuai dengan SPMT. Karena SK-nya terhitung April, Pak. Iya. April. Buat itu, jadi jangan mulai Januari barangkali yang bersangkutan masih dengan ini kan, dengan jabatan yang lama, belum diangkat lagi. Berarti Itu terhitung oleh April. periodenya April lah. Ya, SPMT-nya itu April juga, Pak. Surat perintah pelaksanaan tugasnya ada. Dari dinas ada dibuatkan itu, Pak. Ada ya. Nah, sesuaikan dengan SPMT-nya. Biasanya ada selisih waktu kan, Pak. Iya. Oke, silakan Pak. Untuk guru PTGK, selama ini mereka tidak punya dialog. Lu isi itu pakai apa?
pas urut berjalan ke sini telepon mau dinas pendidikan. Jadi saya dinas bujur apa aja kewajiban ini juga untuk P3 ini jauh sama kewajiban. Nah makanya tadi ulun minta kalau bisa dinas pendidikan itu memfasilitasi untuk kegiatan seperti ini maksudnya. Ya, tapi harapan ulun buat pihak kepala sekolah dan guru yang sudah ikut kesempatan ini bisa menyampaikan itu. Jadi ulun pada ngali-ngali lagi om. Ini kan materinya ada, formatnya ada. Ya. Kalau masalah menyampaikan hebat dia kalau daripada ulun. Tapi dialog ini kan dari PKD Pak, dialog yang Ya. Jadi memang ada pertanyaan dari kawan-kawan P3K. Apakah nanti mereka berkewajiban juga untuk mengisi di aplikasi e-dialog? Ya. Sementara ini memang masih belum ya, masih belum untuk e-dialog. Kenapa? Karena memang ini dikaitkan dengan tunjangan Pak. Nah, ulun masih belum tahu nih kenapa dari Bapuda, ya, dari Bapuda itu dananya belum ada aja, ya, untuk membayar tunjangan. Ya. Seharusnya sih haknya sama. Karena memang tuntutannya seperti itu. Ketika mereka kami wajibkan untuk menyusun kinerja aplikasi, kemudian membuat rencana aksi, kemudian merealisasikan setiap bulan, maka yang diminta adalah tunjangan. Tapi kalau ini, ya, kalau ini sebagai dasar mereka untuk perpanjangan kontrak, jelas ya? Baik kepala sekolah nyaman menyampaikan. Setiap tahun harus mereka buat. Kontraknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 bayar. Di tahun kelima nanti semuanya harus ada ini. 3 tahun. Diperpanjang keadaannya itu tergantung dari evaluasi ini. Kalau menurut Pian sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, berdasarkan hasil evaluasi, ternyata kinerjanya sangat buruk misalnya. Nah inilah yang menjadi bahan Pian karena untuk menyampaikan ke dinas pendidikan. Apakah yang bersangkutan itu tetap diperpanjang atau enggak? Banyak aja yang anak pegawai kalau. Nah. Ya. Setelah itu baru dokumen evaluasi ya. Nah, gitu. Nih ulun ceritakan dulu. Di sini ada periode ya, ada periode. Nah tadi apabila seorang PNS itu duduk di jabatan A atau pelaksana misalnya di bulan Januari sampai Maret, ya, maka yang bersangkutan itu selain membuat rencana kinerja, kemudian evaluasi, ya, juga nanti melampirkan ini. Sorry, dia hanya melampirkan dokumen evaluasinya ya. Nah, jadi periode penilaian itu dibagi menjadi 4 ya. Triwulan 1, triwulan 2, 3 dan 4. Apabila PNS-nya itu mutasi di bulan periode penilaian ya, maka yang bersangkutan itu tidak perlu melampirkan dokumen evaluasi ya yang ada kurvanya tadi. Itu kan perlu. Misalnya nih kepala sekolah mutasinya bulan apa kemarin Pak? Juni. Ya. Januari, Februari, Maret. Ya. Periode penilaiannya adalah bulan Maret, ya. Maret, April, Mei, Juni. Juni ini berarti periode penilaian. Jadi kepala sekolah wajib menyampaikan SKP dan dokumen evaluasi yang ada berubah tadi. Kalau mutasinya tidak masuk dalam periode penilaian, ya, berarti bulan Mei itu kada perlu, cukup SKP-nya saja. Jelas Pak? Ada? Ada kayak ini maksud dulu. Ya. Kan ada 4 periode penilaian ya berdasarkan triwulan. Periode 1 ya. Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Seorang PNS yang dimutasi
yang dimutasi pada waktu periode penilaian, maka dia wajib melampirkan dokumen evaluasi penilaian yang ada berupa tadi. Pak Dana. Nah ini wajib dievaluasi apabila dia mutasinya bulan Juni misalkan, karena Juni masuk periode penilaian. Jadi SKP kepala sekolah dengan jabatan yang lama dan evaluasi ini. Ya. Baru yang bersangkutan bikin lagi SKP dengan jabatan yang baru. Ya. Tanggalnya juga disesuaikan dengan tanggal dia mutasi itu kan. Misalnya Juni tadi dia masuk ya di jabatan yang baru. Ya. Maka tanggal SKP-nya juga tanggal saat dia duduk di jabatan yang baru. Ada paham? Dari awal lagi bikinnya Mas. Ya, enggak. Di bulan Juni aja Pak diteruskan. Yang awal itu sudah selesai ya. SKP Januari sampai dengan bulan Juni ya. Kepala sekolah dengan SMA 1 Takisung misalnya. Tuh. Kemudian dievaluasi sama pejabat penilainya. Tanggal evaluasinya juga disesuaikan bulan Juni kan. Nah, setelah itu baru dia bikin SKP dengan jabatan yang baru. Tanggalnya bulan Juni. Nanti evaluasinya di Desember. 6 bulan. Ini karena mutasinya bulan Juni tadi. Coba mutasinya kayak bulan April, ya. Januari sampai dengan Maret di jabatan lama, belum bikin evaluasinya, ya. Kemudian belum bikin lagi SKP April sampai Desember di jabatan yang baru sebagai pengawas. Berarti kami kan misalnya Januari dan sampai Juni itu sekolah lama. Ya. Terus bikin SKP di sekolah lama. Ya, sampai Juni Pak ya. Oke, ya. Evaluasi habis itu evaluasinya dilakukan Pak. Ya, evaluasi. Kemudian bikin lagi sekolah baru. Ya, SKP. SKP lagi. Ya. Tapi bulannya jangan Januari ya, harus di bulan Juni tadi ya. Nah, nanti betul. Nah, kenapa? Dua, ya karena Puhan pindah. Kebanyak sedikit. Guru-guru gimana? Ya. Terima kasih. Kalau ulun masalahnya adalah Januari sampai Juni itu sebagai guru, kemudian Juni sampai sekarang sebagai kepala sekolah. Kemudian untuk pembuatan SKP kan itu berdasarkan e-dialog. E-dialog ulun untuk sebagai guru nggak bisa dibuka lagi. Entah ulun yang kada bisa bukanya atau kayak apa. Jadi kalau mau bikin SKP sebagai guru, kayak apa solusinya? Kemudian di SKP sebagai guru itu kan pejabat penilainya kan kepala sekolah Pak. Kebetulan ulun nih dari SMA 1 Jorong asalnya. Jadi periode Januari dan sampai Juni itu ada kepala sekolah yang lama. Yang Juni akhir sampai sekarang kepala sekolah yang baru kebetulan Pak Iwan. Nah, untuk yang sebagai guru ulun mengambil yang mana pejabat penilainya? Karena kebetulan SMA 1 Jorong untuk pejabat penilai saya yang terdahulu mungkin Berhalangan tetap. nggak bisa. Berhalangan. Kayak apa? Apakah yang sekarang yang digunakan untuk pejabat penilainya? Jadi ini ceritanya Aja bingung. bikin promosi ya. Iya. Dari guru jadi kepala sekolah. Nah, dia bikin SKP dia ya Januari sampai Juni itu dengan jabatan sebagai guru. Kemudian dia bingung tadi SKP-nya ada lagi ya. Ya. Kan di situ ada penilaian dia. Di menu paling bawah itu kan ada. Dialog Pak. Ditampilkan dialog bisa katanya. PPD-nya Pak. Penilaian kinerja. Iya, penilaian kinerja Pak. Di situ kan masih ada ya rekodnya kinerja dia. Ya kan? Ada. Coba kita buka akun. Mati ya Ini coba. ada. Nggak bisa.
Nah di sini ada kok. Ya di sini kan kinerja kita yang jabatan lama masih ada ya. Di menu yang paling bawah itu. Coba klik yang biru ujung sana. Nah, ya. Nah. Ini kinerja ulun sebagai pelaksana aman ya. Ya. Mungkin yang jadi masalah yang PPD Pak. Ya. PPD-nya. Oh yang tanda tangan. Yang tanda tangan ya kepala sekolah itu dengan jabatannya lama itu kan pejabat penilainya adalah kepala sekolahnya dulu kan. Nah, itu sini masih ada Bu? Masih ada tapi ngalih. Oh, Tanda petik gitu nah. kurang tetap. Idealnya memang kalau tidak ada pejabat penilainya maka naik ke atas. Naik ke atas itu berarti ke kepala bidang PT. Ya. Ada solusinya. Ada pasti. Nah, jangan karena ngalih lalu kalau tanda tangan, nah itu salah lagi. Dokumen itu tidak sah berarti kan? Ya. Oke jelas ini ya. Nah yang terakhir adalah ini tadi yang periode. Ini dokumen evaluasinya. Nah di sini nanti tertulis ya, tertulis data yang bersangkutan, pejabat penilainya, atasan pejabat nilai, capaian kinerja organisasi, ya. Capaian organisasi dan predikat kinerja pegawai. Ditandatangani paling lambat 31 Januari 2023. Itu berarti 4 ya ini Pak. Ya, kita ulang lagi. Kalau depan. Kita pilih 1 atau 3. Nanti 4 membantu. 1 atau cukup 1. Nah ini. Pertama sasaran kinerja pegawai. Ya kan? Perencanaan tadi lampiran 2. Habis itu hasil evaluasi ya. Dan dokumen evaluasi. Ya. 4 saja Pak ya. Waktu di mana tuh? Palem 11. Semalam 11. 11 itu mungkin kalau semuanya ini kalau Ada ini aja gitu. nah, Rulita kan ada? Kami 4. Kami 11. Guring nih. Kami 11. 11 kita bersama. Kami nah ini aja 4 aja. Iya iya iya. 4 ini aja kan kali mana kali menang. Apalagi kami mutasi. Anu yang beri materi kami. Ya. Saya beri hijau semua ini loh. 11 ya. Kira guring guring itu listrik. Tapi ini ya, format yang kami share ini nanti ketika penyusunan jangan ini yang dipakai. Ya. Nanti linknya ada lagi sendiri. Karena kita menunggu capaian kinerja organisasi. Ya. Ini belum nggak Mas Rina? belum. Nyanyi kesan belajar ya. Ya. Latihan aja. Bentar. Formatnya sama Pak. Formatnya ini juga. Tapi kita menunggu capaian kinerja organisasi. Ya, makanya harus kami perbarui lagi nanti di link itu. Berarti masih pegawai lagi. Kan belum habis periodenya. Mas Ari, makanan sudah hampir Ada dipadahi kan? amat jauh itu katanya sayurnya kira-kira berbahaya kalau dibiarin lama. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Sedang ini Ya ini tadi si terakhir itu kan ada Dipadahi semalam ini. TW 1 2 3 4 5 Kita nunggu link. itu kan Itu nunggu link. periode 1 2 3 4 itu ngebelinya 1 atau per TW. Ini langsung dicoret Pak. Oh gitu ya. Coret saja 1, 2, 3, 4-nya coret langsung akhir. Oh gitu. Ya. Ya, jadi cukup cantum. Ya. Kalau mutasi 2. Kalau mutasi 2, tapi yang ini nggak usah. Oh itu kerja. Nggak usah. Oke. Ya. Artinya nanti berubah linknya. Jadi banyak. siap. Formatnya pada kami ubah Pak. Pas pakai ini. Jadi cuma kita menunggu capaian kinerja. Masih pegawai dulu Tracknya kan? berubah.
Ya mudahan untuk kinerja organisasinya dinas pendidikan itu baik ya. Jadi semuanya nanti di sini kategorinya baik. Termasuk guru menunggu juga betul. Iya Pak. Semuanya Iya. SN. Pokoknya yang di bawah dinas pendidikan nanti sama kinerja. Ya, ada lagi. Guru. Ya Pak. Menunggu itu lama nggak? Sampai 30 Desember. Masanya Pak, nanti kan kekawanan kan sulit juga. Lambat ke papa juga ada BKD. Ada pertanyaan lagi kan? Assalamualaikum. Nah jadi Ulun juga sudah koordinasi dengan tim pangkat ya, tim pangkat masalah SKP ini. Jadi Ulun sampaikan kenapa kita nggak boleh bikin SKP apabila periodenya belum selesai. Jadi kemungkinan mereka juga nanti minta untuk yang periode kenaikan pangkat April itu dibuat setelah 31 Desember. Kepala sekolah ketahuan di Aman aja terang aja buat dia. ketahuan kepala sekolah ini kayak gitu lah. Ya silakan Bu. Di bawah itu. Kena belum. Kada ditanya Ihsan juga kan kami ya. Kan ada. Metrik Takut ditanya kelas sekolah apa hasilnya. Oh, ya itu capaian organisasi Bu ya. Capaian organisasi ya. Karena BKD tidak punya kewenangan untuk menetapkan itu. Itu kewenangannya di biro organisasi. Ada tambahan kah Pak Bagus? Bagus, ada tambahan. Bapak Ibu gimana? Jadi kalau kami minta awal tahun untuk menyampaikan laporan kinerja ya, akhir Februari ke Tanah Laut bisa bertanggung jawab. Nah, jadi tidak ada alasan lagi sudah. Asal dari biro tadi nggak makan. Ya, itu akan kami kejar Pak. Itu akan kami kejar. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi kan? Rahmat, tadi tutup. Sukani baca doa. Sudah tadi baca doanya juga. Baca doa lagi. Ada kan lagi pertanyaan? Cukup. Itu. Ya. Terima kasih bapak-bapak dari BKD. Maaf kalau penyambutannya tidak istimewa. Mohon maaf juga kalau kami sangat cerewet. Karena kalau cerewet pasti Mas Ari juga bingung ya. Ini ngerti apa enggak gitu. Tapi kalau kayak gini kayaknya Mas Ari agak gampang sedikit sudah ya. Mudah-mudahan kecerewetan kita ini membawa hasil di kemudian hari, yaitu laporannya kalau diminta Mas Ari bisa cepat. Sekarang di belakang itu makanan itu kalau nggak cepat dimakan baru bahaya. Sudah waktunya, jadi bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak Ibu diundang ke belakang prasmanan, silakan makan di belakang. Mas Ari bawa teman-teman di belakang. Tinggal aja dulu, makan dulu. Pak, ya Pak, bantu Pak ya, bawa mereka. Izin Pak. Bolehkah kami sedikit menyampaikan masalah IP? Itu ya. Jadi ini kita sudah memasuki tahap untuk rekapitulasi PSN kita. Barangkali nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan di sekolah, kenapa kami sudah upload nilainya itu kadang masuk juga, terus belum diverifikasi. Nah, barangkali kami sampaikan untuk verifikasi tetap kami laksanakan sampai dengan akhir Desember. Ya. Nah, apabila di Simpektia itu sudah terperit ya, tercolek 2 kali, itu nilainya juga belum naik, berarti dokumen pian itu pada sesuai. Ya. Kalau hendak tahu secara lengkap tentang IPSN, silakan pian nonton YouTube-nya BKD. Di situ sudah ada paparan kami terkait ini. Ya, 4 hari kami hadir itu aja, sama loan SKP ini. Nah, barangkali Ulun sampaikan karena memang banyak pertanyaan ke Ulun, banyak telepon, kenapa Pak? Ulun sudah upload banyak mana sudah.
nilai IP-nya akan naik-naik. Ya. Nah, karena jumlah dinas pendidikan ini yang mencapai 5.000 lebih, maka inilah yang menjadi prioritas ulun untuk mendongkrak nilai IP-nya Pemprov Kalsel. Mohon kerjasamanya, mohon biar juga mumpung masih ada waktu, apabila ada dokumen sertifikat pengembangan kompetensi yang tahun ini dia laksanakan, langsung upload ke Simpek. Ya. Ya. 2 tahun Mas Ari, jadi sekarang tinggal tahun ini aja. Tahun sebelumnya. Ya, jadi kita bedakan untuk pengembangan kompetensi itu ada 2 kan yang kita minta. Ya. Yang pertama adalah seminar workshop, ya, seminar workshop sosialisasi itu kita masukkan ke dalam waktunya adalah 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun terakhir berarti diambil dari 2021 sampai 2022. Seminar workshop. Ya, webinar. Ya, seminar, workshop, webinar, sosialisasi atau sejenisnya. Yang seperti ini juga. Ya. 2 tahun. 2 tahun terakhir. Kalau SMA kayak SMPP itu pajak itu, Pak. Nah, pajak itu bukan termasuk dalam perhitungan IPSS. Itu memang pengembangan kompetensi, tapi tidak masuk dalam perhitungan. Ya. Bisa, Pak. Ya, untuk diklat teknis diambil dari 1 tahun terakhir. Ya, diklat teknis diambil dari 1 tahun terakhir dengan ketentuan adalah minimal 20 JP. Tetapi apabila tidak sampai 20 JP juga tetap diakui. Boleh. Buat biar diklat di hotel, ya, itu dapat sertifikat, Pak, ya. Nah, itu semuanya udah padahal nominasi. Kenapa ada diulangkan? Ya. Tapi sudah ulun sampaikan, Pak. Tinggal diingat lagi, masih ada. Ya, karena setiap kegiatan, ya, setiap kegiatan bentuknya itu adalah pengembangan kompetensi. Ya. Itu kalau bisa dibuatkan evidennya, dibuatkan sertifikatnya. Kayak apa IP-nya provinsi bisa naik kalau kita ada bisa menunjukkan sertifikat atau bukti dukung pengembangan kompetensi. Angka kita saat ini posisinya adalah 55. Ya, BKD sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi BIMTEK SKP, kemudian rapat koordinasi yang sekaligus dirangkum kegiatan sosialisasi IPSN, dan kemarin itu ada BIMTEK untuk kepegawaian, ya. Dan sudah 3, masing-masing ada sertifikatnya. Ya. Target kita ini sebenarnya di angka 71 aja, Pak, ya. Tapi luar biasa ngalihnya. Ya. Hari ini, ya, update terakhir BKD sudah disalin oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Masalahnya dulu banyak benar. Ya, itu Pak masalahnya, Pak. Kalau mau pada saat kita seperti itu barangkali ini bisa praktek. Karena ini menjadi indikatornya gubernur kita, ya. Profesionalitas ini menjadi indikatornya Pak Mandiri. Jadi kita mau kalau mau harus mensupport ini. Ya, ini bergerak dinamis. Nanti di pertengahan Desember kita tutup untuk untuk upload data pengembangan kompetensi. Jadi kurang lebih sebulan lah, sebulan aja legal sampai. Ya. Upload lagi kah? Maksudnya apa sih? Oke. Gitu, terima kasih. Ulun mohon maaf apabila dalam kesempatannya ada penyampaian hal-hal yang kurang berkenan di hari kerja. Pada dasarnya kita adalah bagaimana menyampaikan kewajiban, ya, menyampaikan kewajiban dan agar nanti kedepannya bisa ada perbaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah. Oke, Bapak Ibu, silakan. Oke, kita makan bersama-sama.
Kalau nggak cukup, nanti kami carikan di warung. Cukup aja, insya Allah. Ayo ke belakang kita. Sebenarnya mau petani. Dibawa ke sana. Ayo, teman. Lalu,